Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sedang membahas tentang perkara-perkara yang dianggap uzur atau dianggap termaafkan untuk meninggalkan salat berjamaah. Artinya perkara-perkara itu kalau muncul menjadi penyebab seseorang dimaklumi kalau tidak berjamaah ke masjid. Kita sudah bahas beberapa di antaranya, yaitu apabila terjadi sakit yang sakitnya sakit yang menyulitkan untuk berjamaah, maka tidak mengapa seseorang tidak berjamaah. Namun tidak berlaku pada sakit yang ringan. Yang kedua, apabila seseorang yakin bahwa kalau dia pergi ke masjid akan ada sesuatu yang memudaratkan dirinya atau hartanya atau jiwanya. Jadi dia yakin kalau pergi ke masjid takut dibunuh, dianiaya, dirampok. Kalau yakin keadaannya seperti itu, maka di saat seperti itu dimaklumi untuk tidak ke masjid. Yang ketiga yang sudah kita bahas, yaitu terjadinya hujan lebat atau terlalu becek yang tidak bisa mencapai ke masjid, atau terlalu dingin atau terlalu panas, atau terlalu gelap. Keadaan cuaca seperti ini menyebabkan seseorang boleh tidak ke masjid. Ini yang sudah kita bahas. Kita sambung perkara-perkara yang menyebabkan boleh atau termaklumi untuk tidak berjamaah ke masjid. Berikutnya adalah mudafa'atul akhbasain, yaitu ketika seseorang mengalami sakit BAB dan BAK. Jadi kalau ketika akan menuju ke masjid tiba-tiba mencret dan dia tidak bisa datang karena sakit perut tadi, ini termaklumi. Begitu juga dengan sakit kencing, ini termaklumi. Tapi itu semua kejadiannya kalau sekali-sekali. Kalau setiap hari ketika azan mencret
sebelumnya tidak pernah mencret, asal azan sudah mencret, asal azan sudah mencret. Ini tolong periksa KTP termasuk keluarga syaitan atau tidak, atau silahkan diru'yah dini. Ini kadang penyakit, itu harus diru'yah. Ini sama hukumnya dengan terlalu lapar. Terlalu lapar dan makanan telah terhidang. Kalau dia pergi ke masjid berjamaah, maka dia tidak bisa khusyuk. Dia tidak bisa khusyuk. Nah, hal seperti ini maka dibolehkan untuk tidak berjamaah seandainya dia harus menikmati makanannya lebih dahulu. Tapi ini hanya berlaku kepada mereka yang terlalu lapar. Ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li hadrati at-ta'am wa la yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat kalau makanan sudah terhidang. Tidak ada salat kalau makanan sudah terhidang dan ditimpa penyakit akhbasan, iaitu sakit perut dan sakit kencing. Saya sudah pernah kasih tahu berdasarkan hadis Nabi, kalau kita ahli solat jamaah, sekali-sekali terhalang dengan kejadian seperti ini, walaupun kita masbuk, bukan masbuk, walaupun kita tidak mendapatkan lagi jamaah, baru keluar dari WC, jamaah sudah selesai, pahalanya tercatat sempurna walaupun dia solat sendiri, tetap dapat pahala 27 derajat walaupun solat sendiri. Kenapa? Karena uzur itu datang dari Allah, bukan datang dengan disengaja. Itu kalau orang yang istiqamah berjamaah sebelum kejadian itu. Tapi yang tidak istiqamah, sekali jamaah, dua kali tidak, itu tidak dapat pahala seperti itu. Baik, berikutnya uzur berikutnya yang termaafkan untuk tidak melakukan solat jamaah di masjid, iaitu aklu mantinani'in in lam yumkinuhu izalatuh, iaitu memakan sesuatu yang sangat busuk, memakan sesuatu yang baunya sangat busuk, yang dia sudah mencoba menghilangkannya tapi tidak berhasil. Maka bagi orang ini boleh tidak ke masjid berjamaah karena khawatir mengganggu jamaah yang lain. Jadi sesuatu yang dia makan ini sangat-sangat berefek pada bau mulutnya. Dia tidak berani berjamaah karena khawatir terganggu terganggu orang-orang lain di dalam satu salat yang dia lakukan itu. Bagi orang ini sudah sikat gigi, sudah bersihkan, tetap tidak bisa hilang, maka gugurlah anjuran berjamaah baginya karena khawatir akan terganggu yang lain. Tapi ini levelnya level yang memang sangat mengganggu. Ini dikiaskan pada hadis Nabi tentang orang-orang yang memakan bawang yang menyebabkan bau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala sauman, barang siapa yang memakan bawang merah, atau basalan, ataupun bawang putih, falyatazilna, menjauhlah dari kami, kata Rasulullah. Waliyatazil masjidana, dan menjauhlah dari masjid kami. Waliyaq'ud fi baitih, duduklah di rumahnya. Artinya tidak perlu berjamaah kalau sudah bau mulut tidak bisa dihilangkan.
Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ini kalau terjadi seperti ini dalam keadaan tidak disengaja. Tapi ada tipe orang yang kadang-kadang sengaja makan makanan yang berbau busuk untuk menghindari jamaah. Nah, itu tidak dihitung dan tidak dianggap uzur. Jadi bukan hanya bawang merah dan bawang putih. Ini yang maksud bawang merah bawang putih apabila dimakan dalam keadaan mentah. Tapi kalau bawang merah dan bawang putih sudah melalui proses direbus, digoreng, kehilangan saripati baunya, maka itu tidak lagi termasuk yang dimakruhkan menuju ke masjid. Mentah, karena dari dulu orang Arab ini suka makan bawang mentah. Sampai sekarang di seluruh Arab makanan lebih disukai yang segar. Contoh, kalau kita misal melihat mereka makan ayam panggang, itu ada bawang merah, ada daun bawang menjadi teman acarnya. Kalau acar di kita itu sudah diolah, direndam dengan air cuka. Di sana tidak, mentah-mentah menjadi teman makan. Memang begitu gayanya. Nah, itu yang mentah itu yang menyebabkan bau mulut. Makanya Rasulullah menyebutkan kebiasaan dari dulu orang Arab ini, makan bawang merah dan bawang putih. Kalau kita masuk ke rumah Cina, kalau bapak ibu punya teman Cina, itu mereka memang hobi bawang putih. Itu rumahnya begitu masuk sudah bau bawang, bau bawang putih. Orang-orangnya bau bawang putih, putih juga, dan bau bawang. Jadi dua benda ini sebagai kiasan yang mau Nabi katakan, semua yang punya efek seperti bawang merah dan bawang putih itu menyebabkan makruh hukumnya untuk mengganggu orang lain dalam solat. Maka cara menghilangkannya yaitu dengan cara melakukan siwak, yaitu sikat gigi sebelum menuju ke masjid. Jadi kalau di dalam tambahan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, disebutkan perpanjangan dari pembahasan ini, termasuklah hukum merokok itu dikiaskan ke sini, Pak. Termasuk hukum merokok dikiaskan ke sini. Makruh hukumnya merokok sebelum menuju ke tempat solat, lalu dia tidak sikat gigi, sehingga menyebabkan bau mulut hasil rokok itu mengganggu jamaah yang lain. Jadi ketika disebutkan dalilnya, termasuk hadis ini menjadi kiasan. Jadi jangan sampai kita azan dah berbunyi, kita duduk di luar merokok dulu. Begitu iqamah masuk dengan membawa bau rokok. Nanti waktu kita tanya, apakah menanya kan mubih, kita bilang. Kalau para pecandu rokok akan mengatakan, bu pandai mubih, mana ada bau. Iya, di mulut dia mana bau lagi. Sama kayak orang angkut sampah, mana ada bau lagi mereka. Kita yang tidak melakukannya yang merasakan itu. Yang tahu bau rokok kan isteri. Suami mana merasa bau rokok. Isteri yang tahu bahwa suaminya bau rokok. Tapi bagi seorang isteri kadang-kadang dianggap biasa, yang jangan bau minyak wangi. Jadi kalau suami pulang mau berokok biasanya dianggap biasa oleh isteri. Tapi kalau pulang bawa bau minyak wangi, hanya kakarunya malamnya. Hanya kakarunya. Itu rokok-rokok nggak boleh lagi setelah itu. Itu dah ada jam malam kalau sudah begitu.
itu bicara bau rokok sebelum masuk ke masjid. Tapi begitu dijelaskan di dalam kitab tersebut, dijelaskan tentang pandangan ulama, kalau rokoknya dibawa ke dalam masjid, berubah hukumnya, bukan lagi makruh, berubah jadi haram. Tadi itu bau rokok makruh dibawa ke dalam masjid, rokoknya enggak dibawa, baunya saja makruh. Begitu dijelaskan hukum tadkhin fil masjid, hukum merokok di dalam masjid, sepakat 4 mazhab menyatakan haram. Haram membawa atau mengisap rokok di dalam masjid. Tapi anehnya, malah orang-orang yang faham memberi pengajian sambil merokok di dalam masjid. Nyandung hai tamang ulai sampai oronyo. Jangan gara-gara lulusan pesantren, lulusan sampai menghalalkan yang haram. Jadi merasa menyolong pebut je gara-gara long 20 tahun di daya. Jangan begitu. Yang halal halal, yang haram haram. Karena masyarakat awam mengambil contoh bukan dari kitab, dari pelaku kitab. Haram. 4 mazhab langsung dijelaskan. Murid-murid Imam Syafi'i itu menjelaskan tentang hukum ketika melakukan as-sijar atau tadkhin dalam kitab itu di dalam masjid. Ini malah fenomena di lapangan, digure merokoklah masjid sambil mengaji, kemudian murid-murid matu asbak semuanya. Lalu ada yang mengatakan, kami bukan merokok dalam masjid, kami dalam menasah. Itu sudah nampak lagi bangai berikutnya. Kita yang menamakan menasah, masjid itu apa? Sudah pernah kita kasih tahu, di dalam kitab sebutkan masjid adalah sebuah bangunan yang di dalamnya sebuah bangunan yang telah diwakafkan. Jadi bukan milik pribadi, telah diwakafkan untuk Allah. Walaupun awalnya milik pribadi, tapi telah diwakafkan, dan di dalamnya telah terlaksana salat 5 waktu secara rutin. Itu disebut masjid. Namun masjid yang ada Jumatnya, satu kampung satu masjid, itu disebut masjid jami'. Jadi bedanya di situ. Jadi masjid-masjid selain yang ada Jumat disebut masjidun. Yang ada Jumat disebut masjidul jami'. Itu dalam istilah fikih. Jadi kita merubah nama masjid-masjid ini menjadi musalla, menjadi menasah, langgar, surau. Itu semua yang sudah cukup syarat tadi. Tanah sudah diwakafkan, ada bentuk bangunan, lalu kemudian sudah ada solat 5 waktu, yang kagekun masjid. Yang kagekun masjid. Maka berlaku semua hukum masjid. Tahiyatul menasah, itu tahiyatul masjid. Lalu orang hari ini buat pengajian di menasah, merukuk sabuh menasah. Orang dari luar fikir kebakaran menasah, itu biasa Pak, mengkepung itu biasa. Semuanya merokok. Ini kejadiannya memang kita lihat dan kita rasakan. Merokok memang disediakan asbab rokok dalam menasah Pak. Itu sambil mengaji semua itu merokok. Mulai dari gurau merokok sampai teruk anak murid merokok madu. Itu di dalam kitab haram. Hukumnya haram. Yang saya heran kenapa dianggap tiba-tiba menjadi makruh. Kalaupun dianggap makruh, orang saleh pasti meninggalkannya. Orang alim, orang saleh begitu mengetahui itu makruh, seandainya makruh, pasti meninggalkannya. Yang ciri-ciri orang saleh. Bukan gepulau-ulau. Jadi ini aneh ni. Memang kita ini terlalu pede menjadi serambi Mekah. Jadi seakan-akan semua yang kita lakukan halal. Nyan nak pedang dawa lah untuk. Nyan pedang dawa, oh begini, oh begini. Jadi Bapak Ibu ya Allah muliakan, kalau mulut berbau, maka bagi yang punya mulut boleh tidak ke masjid kalau seandainya enggak bisa dihilangkan bau itu. Tapi kalau dilakukan bukan dengan sengaja, dan itu terjadi sekali-sekali. Jadi semua yang berbau, semua yang berbau.
Durian juga begitu. Itu harus sikat gigi dulu yang makan durian. Sikat gigi dulu baru ke masjid. Jangan dalam masjid lalu digerop. Bisa bayangkan berada di samping orang yang ketika Al-Fatihah dia gerop, bau durian keluar, cukup takik hati dia mak. Durian itu enak, tapi geropnya tidak enak mak. Itu sampai ada yang kita harus pura-pura tutup mulut untuk menghilangkan baunya. Itu menyakitkan. Nah, itu jangan sampai begitu. Kata Rasulullah, jangankan manusia, malaikat pun tersakiti. Jangankan manusia, malaikat pun tersakiti. Maka malaikat tidak suka berdampingan dengan orang yang bau mulutnya ketika menuju ke masjid. Di luar masjid itu sama-sama tidak suka. Isteri pun tidak suka. Siapapun yang berbau mulut orang tidak suka. Makanya kata Rasulullah, seandainya tidak berat bagi umatku sungguh, di setiap waktu salat pasti aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak. Seandainya tidak berat. Namun karena merasa berat, akhirnya hanya disunnahkan, tidak diwajibkan. Ini termasuk penghalang menuju ke masjid. Berikutnya, al-habas fil makan, iaitu tertawan di satu tempat. Itu menjadi penghalang ke masjid. Tertawan itu bisa jadi ditawan, bisa jadi terkurung di kamar mandi. Sudah sampai ke masjid, masuk ke WC masjid, rupanya pacoknya enggak bisa dibuka lagi, atau mungkin kunci macet segala macam, terkurung, tidak bisa keluar, maka dia termasuk orang yang termaafkan. Kalau dia bisa keluar nanti lalu salat sendiri, maka pahalanya pahala jamaah. Kalau memang istiqamah sebelumnya berjamaah. Berikutnya, dalam mazhab Syafi'i ditambahkan beberapa poin khusus tentang orang-orang yang boleh meninggalkan jamaah, yaitu di antaranya az-zalzalah, kalau terjadi gempa. Jadi ini sebelum kita ke masjid sudah azan, gempa. Begitu gempa, kita tidak berani lagi ke masjid, takut runtuh masjid segala macam. Nah, ini termasuk penghalang yang dimaafkan. Kalau yang sudah berada dalam masjid begitu gempa, itu berhak untuk keluar dari masjid dan boleh tidak dilanjutkan jamaah kalau seandainya berketerusan gempanya. Pilihan untuk bertahan di tengah jamaah ketika gempa itu bukan sebuah hal yang disuruh. Jadi ketika gempa kita lang bertahan, enggak keluar, salat sambil lihat-lihat, nyorut buhan, lalu kita mengatakan dalam hati yang penting aku bersama Allah, itu bukan bersama Allah, itu namanya bunuh diri. Jadi bukan hebat orang di tengah gempa melanjutkan salatnya, bukan hebat. Memang disuruh selamatkan nyawa. Agama kalau sudah berhubungan dengan nyawa, itu nyawa nomor satu, baru agama. Kalau sudah berhubungan dengan nyawa, maka keluarlah hukum-hukum menyelamatkan nyawa di balik perintah wajib. Nyawa dulu selamatkan, nanti perintah agama itu bisa diulang, tapi nyawa enggak bisa diulang. Makanya semua urusan itu bisa mencapai hal-hal yang tidak dibolehkan menjadi boleh. Contoh, kita ketika mau digorok, ini sedang misal dijajah oleh Kristen atau Nasrani, ketika mau digorok disuruh untuk bersaksi bahwa Yesus Tuhan, baru selamat. Dianggap suruh pindah agama. Apa kata Allah? Allah langsung yang mengatakannya, tidak mengapa seseorang bersaksi bahwa dia bertuhankan Tuhan yang diinginkan oleh mereka, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, tapi di dalam hatinya sebenarnya dia tidak mengakui perkataan itu, dia hanya menyelamatkan nyawa. Di saat seperti itu dibolehkan seperti orang murtad, padahal tidak murtad, di hati dia simpan,
Tapi dia boleh mengakui, saya pindah agama, Yesuslah Tuhan saya. Enggak digorok lagi. Nanti ketika selamat, yang dipertahankan yang di dalam hati. Itu urusan kalau sudah berhubungan dengan nyawa. Kalau enggak, dibunuh. Jadi perkara-perkara agama itu bisa diulang. Ketika gempa, itu hanapai habis panjang Pak, perlu menjual. Tengku Imam kalau dia mau tinggal sendiri saja. Yang lain perlu menjual. Ini ada kejadian kan yang kemarin gempa di Lombok itu kan Tengku Imamnya agak lari. Lalu diwawancara di TV. Ini yang wawancara orang tidak faham agama. Tengku Imam ini juga cuma hafalan saja mungkin yang bisa. Enggak belajar usul fiqh dan enggak belajar dalil. Itu tetap nomor satu, nyawa. Nanti setelah aman naik lagi berjamaah, terserah. Oh, tidak merasa aman, pulang solat jamaah di rumah atau lakukan sendiri, pahalanya tetap dapat pahala jamaah. Maka Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan salah satu penghalang boleh tidak berjamaah adalah az-zalzalah. Baik. Kemudian terjadi as-samum. Samum itu angin, rihun harah lailan aw naharan. Terjadi serangan angin panas, as-samum. Mungkin kalau kita enggak lihat as-samum itu, tapi kalau di negara Arab itu ada musim as-samum. Angin panas membawa debu. Contoh kalau di kota, kalau di Mesir itu di Kairo itu nanti diumumkan di televisi berdasarkan perakiraan cuaca, besok akan terjadi serangan debu dari padang pasir. Itu kalau tidak tutup jendela, seluruh isi rumah berdebu, masuk semua pasir. Itu dibawa oleh as-samum, angin panas, dan keadaannya sangat panas, terjadi di musim panas. Nah, yang model-model begini, kalau terjadi begitu, itu boleh meninggalkan jamaah di saat itu. Jadi memang harus tutup semua, pintu tutup, orang pun nggak bisa keluar karena nggak nampak jalan, tidak nampak jalan, seperti kabut, nggak nampak jalan, tapi debu semua. Itu terjadi setahun sekali terjadi. Berikutnya, ini masih dalam mazhab Syafi'i, tambahan dalam mazhab Syafi'i. Ini terakhir pembahasan tambahan dari mazhab Syafi'i. Wal bahsu an dhalatin yarjuha, dibolehkan meninggalkan jamaah kalau mencari sesuatu yang dia butuhkan, mencari sesuatu yang hilang dan dia butuhkan. Jadi kita pas berjamaah, keluar dari rumah, sudah kita panasin di motor, pas keluar rumah, motor tu sudah nggak ada lagi di depan rumah, sudah dicuri. Yang model-model begini itu dibolehkan mencari motornya dulu, kalau itu memang hartanya satu-satunya. Kecuali motor-motor yang STNK udah mati 20 tahun, pajak udah mati, model-model Astuti itu biarkan saja, sudah itu memang nasib rezeki pencuri, kan? Pencuri pi bangai, ke apa Honda lagi ni acok, kan? Tapi kalau model-model kita baru beli, lalu hati kita sudah tidak tenang lagi, kredit belum habis, motor sudah hilang, kredit tidak hilang-hilang. Jadi hal seperti ini sampai kita nggak bisa solat, kita mencarinya dulu sampai lewat waktu maghrib, dibolehkan. Nanti qadha solatnya. Jadi kita brand sana, brand sini, cari sana, cari sini, dibolehkan untuk meninggalkan jamaah di saat seperti itu. Atau binatang ternak hilang, lembu lari. Lembu sekali lari berapa juta? 15 sampai 17 juta misal. Sekali lari lembu. Bagaimana hati bisa solat lembu lari? Kan? Jadi nggak bisa. Nah, dibolehkan. Dibolehkan. Jadi tidak berjamaah. Terpaksa cari dulu. Anjir tapi. Tapi gimana? Oh, nama dia. Menyobat tanya bukan lembu bermasalah, urung lagi lembu.
Kalau model pelihara lembu sampai tidak salat, lembu enggak hilang, tapi dia pelihara lembu sampai meninggalkan salat, maghrib berbunyi, dia dan lembunya di situ. Itu cik kata sama-sama lemonya memang. Ya. Yang bilang siapa? Bukan saya, Allah. Bahkan Allah mengatakan balhum adhal. Jadi Allah katakan orang kalau sudah enggak taat lagi ke Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa lebih buruk? Karena binatang ternak hanya pakai pikiran dan enggak ada beban di akhirat. Kita ada beban, diminta pertanggungjawaban, maka Allah katakan lebih buruk. Nah, jadi dibolehkan. Tapi kalau model-model hilang sandal, Pak, nyana payah tak bikin sandal-sandal swallow 10 ribu. Kalau hilang, jangan sampai ribut. Pulang saja dengan tanpa sandal. Jadi jangan sampai kita hilang sandal, tak cok silap kau, berarti kita sama-sama pencuri. Kalau hilang sandal, pulang dengan kaki ayam. Itu untung masih ada ayam yang menemani. Jadi jangan sampai ambil sandal orang. Ini ada yang hilang sandal karena sakit hati, dia cari yang mirip-mirip dengan sandal dia. Lalu dia berasumsi, ini pasti yang punya ini yang salah silap. Padahal yang punya masih ada di atas. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau itu bukan termasuk barang yang boleh meninggalkan salat. Jadi dibolehkan meninggalkan salat, mencari sesuatu yang hilang. Yarjuha, kalimat yarjuha ini dibutuhkan sekali, sangat dibutuhkan untuk hidup. Itu baru boleh. Kemudian sedikit lagi, wasa'yu fi istirdad maghsub, atau mengembalikan barang yang dirampas. Tadi misal hilang sendiri, lari, sekarang yang dirampas, itu hampir sama-sama. Seperti saya contohkan tadi, misal dicuri, atau dirampok, itu kejar dulu perampok, sembahyang tinggal di anak pupu, dibolehkan. Maksudnya tinggal, bukan solatnya tinggal, berjamaahnya tinggal, nanti dia solat sendiri. Kadang-kadang terjadi hal-hal seperti ini. Kita ahli jamaah, tiba-tiba terjadi sesuatu di tengah jalan. Bisa terjadi. Kemudian al-hammu al-mani' min al-khusyu', dibolehkan meninggalkan jamaah kalau terjadi kesusahan yang enggak bisa khusyuk lagi. Al-ham, al-humum itu perasaan susah. Maksudnya begini, ini ada seorang mau berjamaah, tiba-tiba dapat telefon, habis azan dapat telefon dari orang misal atau apa yang memberitakan anak kita tenggelam misal, atau anak hilang. Mana ada hati lagi kita untuk solat jemaah? Ini kan sudah dia mendapatkan kesusahan. Jadi enggak bisa solat lagi. Akhirnya dia tidak lagi berjamaah, solat di rumah. Lalu dia membereskan urusan hatinya yang gelisah. Itu termasuklah kalau sedang ribut suami isteri, lalu isteri minta cerai. Ada yang model enggak minta cerai, langsung menceraikan diri, kan? Artinya kageplu orang aja, hudah hilang, habis ribut, kita ke kamar mandi sedang wuduk, dia sudah lari. Padahal pintu sudah kita kunci. Lihat sana, lihat sini, rupanya dari plafon lari. Jadi ada tu, mungkin kegeram dak-dak, isteri ini sudah ini sekali, lari. Hati kita apa enggak bisa solat lagi, melihat isteri sudah lari. Akhirnya kita tidak bisa solat jamaah, solat sendiri di rumah, lalu mencari isteri. Yang dicari bukan isteri yang lari, isteri yang lain dicari. Itu sama-sama palo. Itu memang makanya kenapa isteri lari, gara-gara itulah dia. Nah, itu termasuk al-humum, mendapatkan perasaan susah tiba-tiba yang enggak bisa khusyuk lagi kalau berjamaah, maka dibolehkan solat sendiri. Wal istighal bi tajhiz mayyit, dibolehkan meninggalkan jamaah orang yang sibuk mengurusi jenazah. Rencananya jenazah diselesaikan sebelum zuhur. Rupanya sedang memandikan jenazah, mati keran air, enggak bisa lagi mandikan, sedangkan jenazah sudah terdampar di sumur.
Bagi kelompok tim yang memandikan jenazah, tiba-tiba azan zuhur, dibolehkan meninggalkan jemaah dan tidak dibolehkan meninggalkan jenazah. Urusi dulu itu, cari, tunggu air, cari. Yang tidak berurusan dengan memandikan jenazah, silahkan berangkat. Jadi ini tajhiz jenazah ini enggak boleh setengah-setengah diselesaikan. Maksudnya enggak boleh mandikan setengah lalu ditinggalkan, mandikan lagi setengah, enggak bisa. Makanya disebut di sini dibolehkan meninggalkan jamaah kalau beradu waktu solat dengan urusan jenazah. Makanya urusan jenazah itu paling kurang sudah dimandikan, lalu mau disalatkan nanti duhur atau ba'da duhur terserah. Tapi jangan ditinggalkan ketika waktu salat tiba. Itu jarang terjadi karena kita biasanya sudah setting tu, sudah setting ini kayaknya jangan sampai waktu salat kita masih urusan ini. Berikutnya ini menarik bagi pengantin baru, wa zafafu zawjatihi ilaihi fi salatil layaliyah. Dibolehkan meninggalkan jamaah bagi pengantin baru di malam zafaf. Malam zafaf tu malam pengantin. Jadi malam pertama, tapi fi salat al-layaliyah, hanya solat malam, enggak berlaku solat siang. Ini siang kahwin, udah ijab kabul ni, jadi kamu perlu tun dia tahan dengan imannya. Hari itu ijab kabul sudah, resepsi sudah, maghrib sama Aisyah, itu disebut malam zafaf. Ternyata dibolehkan dan disetujui dalam mazhab Hambali juga. Mazhab Hambali juga menyebutkan termasuk zafaf, malam pengantin baru. Yang boleh tinggal apa? Salat-salat yang malam. Maksud salat malam, dia tidak berjamaah maghrib itu. Bukan si darah baru. Kalau darah baru memang enggak disuruh berjamaah ke masjid. Si lintu. Makanya kita jangan memfitnah lintu. Baru yang kahwin kah naik jamaah ni? Misalnya begitu kan. Ternyata dalam kitab dimaklumi bahawa lintu baru khusus malam zafaf, termasuk penghalangnya adalah malam pengantin itu. Nah, kenapa disebut malam zafaf menjadi penghalang? Ini dikiaskan kepada orang yang sudah sangat lapar, makanan terhidang. Itu kiasannya. Saya begitu membaca ini dalam beberapa kitab agak bingung loh, Pak. Bingung juga mensyarah apa maksudnya kok malam pengantin boleh tinggal. Saya coba buka beberapa kitab, ternyata ada kitab yang menjelaskan dikiaskan ke makanan yang sedang terhidang, orangnya sangat lapar. Ini yang lapar siapa? Lintu. Makanannya siapa? Darah baru, Bang. Begitu dalam kitab. Jadi sudah sangat lapar, sudah mempelutun lapar, begitu malam pengantin panena malam. Jadi di saat seperti itu kalau dia solat enggak khusyuk. Kalau dia menuju ke masjid berjamaah, dia enggak bisa khusyuk itu. Terbayangkan makanan, apalagi di sana makanan sudah siap. Jadi ternyata malam itu dibolehkan bagi pengantin, termaafkan kalau tidak berjamaah. Tapi yang banyak pengantin yang tidak berjamaah memang sebelum jadi pengantin pun enggak pernah berjamaah, Pak. Itu yang paling banyak. Kalau pengantin baru yang berjamaah itu lebih utama. Tetap berjamaah, tetap berjamaah. Jadi bapa kalau nanti jadi pengantin lagi, ini boleh berlaku. Sudah. Ini di dalam hati ibu-ibu karugo tak mebut mana bengahnya. Ini 2 minit lagi ni, Pak. Katruk bau ujungnya. Wa tatwil al-imam alal masyru', dibolehkan meninggalkan jamaah kalau yakin imam yang berdiri itu akan sangat panjang bacaannya. Jadi imam itu keluar dari normal. Asal dia berdiri imam sudah masalah. Asal dia berdiri imam, jamaah di belakang paling tidur 2, nyampi yang kena mati yang fikir adalah pun dalam dunia. Yang model-model begini ternyata dibolehkan meninggalkan jamaah. Artinya kita tahu seorang imam fulan, aku jamaah ngaji.
cukup panjang-panjang baca ayat. Ini imam harus mengaji. Imam harus mengaji. Jadi imam enggak boleh andalan hafalan tidak mengaji. Ya, itu hafalan itu kecil dibandingkan fikih. Fikih itu lebih besar kawasan atau area yang harus difahami. Tidak boleh terlalu panjang bagi seorang imam, ya, kecuali jamaah mahsurin, kecuali jamaahnya tetap. Maksudnya di pesantren tahfidz, sama-sama orang hafiz, lalu satu malam satu juz, antara maghrib dan isya satu juz. Itu terserah kalau mahsurin, jamaahnya terbatas. Tapi kalau jamaah umum seperti kita nggak boleh memilih ayat sampai satu lembar, satu rakaat, itu tidak boleh. Membuat orang tidak bisa khusyuk. Maka Rasulullah mengatakan, faman amma minkum, barang siapa yang menjadi imam di antara kalian, falyukhaffif, ringankanlah, kata Rasulullah. Lianna minkum, di antara kalian ada syaikhan au maridan au zalhajah. Di antara kalian ada yang kakek-kakek sudah sangat tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Dia bisa solat, tapi dia punya kebutuhan sebenarnya, perlu cepat keluar. Gara-gara itu dia tidak mau solat lagi. Maka imam harus bijaksana. Ya. Dia yang boleh panjang itu, panjang sedikit pun. Ya. Itu Isya. Ukuran bacaan Isya itu ukuran Sabbihis Marabbikal A'la, kata Rasulullah. Ukuran Isya. Kira-kira satu halaman lah. Kan? Jadi ukuran Sabbihis Marabbikal A'la atau hal ataka hadisul ghasyiyah dalam hadis. Itu ukuran satu halaman, itu sudah cukup satu rakaat. Enggak boleh lebih. Subuh boleh lebih panjang. Terutama subuh Jumaat. Itu memang disuruh panjang-panjangkan. Boleh lebih panjang. Namun jangan terlalu panjang selain subuh Jumaat. Kalau subuh Jumaat sudah dimaklumi sunnah Nabi itu. Baik. Berarti inilah perkara-perkara yang menyebabkan boleh meninggalkan jamaah di masjid. Artinya salat di rumah sendiri termaafkan gara-gara urusan ini. Demikian tentang bab masalah uzur yang menyebabkan boleh tidak berjamaah. Ada waktu sekitar 5 menit. Ada hal yang ingin ditanyakan Bapak? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sholat sendiri, Ustaz, satu rakaat, satu derajat dapat pahala. Tapi kalau misalnya kita tinggal masjid yang tidak mau sholat berjamaah, itu apakah masih bisa dapat satu derajat itu? Kalau kita solat sendiri 1 derajat, solat berjamaah 27 derajat. Maksud Bapak kalau kita solat sendiri, kita solat berjamaah? Kalau kita tidak solat berjamaah, kita mau solat di rumah, tapi kita tetangga masjid. Oh gitu, apakah masih dapat 1 derajat itu? Jadi masalah berpahala 27 kali lipat atau 27 derajat itu bicara tentang afdaliyah. Afdaliyah itu mana yang lebih afdal salat, berjamaah atau sendiri. Ternyata salat berjamaah lebih afdal dengan janji pahala 27 kali lipat. Tapi ada orang yang tetangga masjid tapi tidak pernah ke masjid. Apakah masih dapat yang 1 derajat? Karena dia sendiri meremehkan jamaah misal. Kalau dia masih solat, tetap dapat. Kalau dia masih solat, tetap dapat. Tapi dia terlalu jauh rankingnya dengan orang yang berjamaah. Sedangkan orang berjamaah, itu kalau menghadap Allah nanti, itu bertumpuk-tumpuk pahala. Bayangkan 5 kali solat, dia terus-terusan berjamaah, kali saja kalau sempurna solatnya, khusyuk segala macam, anggaplah 27. Atau kurang-kurang khusyuk sedikit, itu Nabi tidak menyebutkan langsung 27, antara bisa jadi kurang-kurang khusyuk, maka Allah bisa beri misal 25, misal anggap 25 atau 20 lah. Man dalam 5 siwuro, 5 kali sehari kita solat berjamaah, kalau diberi pahala oleh Allah 20 kali lipat dibanding solat sendiri, maka kita sudah mengumpulkan poin 100 kali lipat pahala. Sedangkan orang yang solat sendiri cuma dapat 5. Itu baru 1 hari. Maka kekurangan dan kerugian orang yang solat sendiri berjumpa dengan Allah, kemungkinan dia termasuk golongan yang
khaffat mawazinuh, yang timbangannya ringan sekali. Itu kerugiannya Pak. Di akhirat timbangan ringan sekali. Sedangkan yang selamat, sakulat mawazinuh, barang siapa yang terlalu berat timbangannya di akhirat nanti, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dimasukkan ke dalam tempat yang dia ridha, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang ringan sekali timbangannya, ringan, ada pahala, ma'ubud dan pahala, begitu bertemu dengan maksiat, jatuh pahala itu di bawah maksiatnya. Maka apa Allah katakan? Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Maksud ibunya hawiyah, seperti seorang bayi menempel ke ibu, begitulah orang yang kalah di hadapan Allah menempel ke neraka hawiyah. Seperti menempelnya bayi ikut ibunya ke neraka hawiyah. Jadi ini bahayanya orang yang terbiasa solat sendiri, tapi dia tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, asal namanya solat tetap dapat pahala. Namun rugi Pak. Itu kerugiannya. Baik, masih ada lain? Ya. Abu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak menyimpang dari topik awalnya. Bagi ukuran majelis syawal, ketika seorang pemimpin cuek terhadap maksiat yang terjadi di sekelilingnya, apa konsekuensi yang diterima oleh pemimpin tersebut? Kemudian apa juga konsekuensi dari wanita yang melihat tetangganya dan cuek terhadap maksiat yang dilakukan oleh tetangganya, atau membackup maksiat tersebut sehingga tidak dijamah oleh hukum, baik hukum syariat maupun hukum Belanda. Itu kita mohon keterangan sehingga saya bisa nyaman terhadap soal. Baik. Apa hukum pemimpin yang diam terhadap maksiat? Nah, ini harus diklarifikasi dulu. Diam atau sudah berbuat tapi belum mampu mencegah. Kalau kategori pertama hanya diam, tidak berusaha untuk mencegah, diam saja, dia biarkan. Ini termasuk salah satu yang Nabi maksud, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan apa yang kamu pimpin. Jabatan kita itu Pak, diminta pertanggungjawaban. Kita pemimpin di komplek, pemimpin di kampung, kecil, camat, semua maksiat yang terjadi di area kekuasaan kita, itu tanggungjawab kita. Jadi kalau dibiarkan, diam, total diam, nggak ada hendak bermohon pi, semua dosa dialirkan kepada si pemimpin, semua dosa. Kalau diam. Nah, tapi ada yang model tipe bukan diam, kita berusaha mencegah, namun belum berhasil. Mungkin karena lebih kuat backing si pelaku maksiat. Kita sudah lakukan proses hukum, kita sudah ini, sudah itu, belum berhasil. Pemimpin ini lepas di hadapan Allah. Maka si pelaku bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah tidak lihat kita berhasil atau tidak. Yang Allah lihat berusaha atau tidak mencegah maksiat. Amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada satupun kalimat yang menyuruh untuk berhasil. Yang disuruh tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada ujung kalimat sampai berhasil, enggak ada. Nabi saja tidak berhasil mengislamkan semua. Tidak berhasil. Itu Abu Jahal, Abu Talib, apakah Nabi dianggap gagal? Tidak. Karena Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Urusan berhasil tidak berhasil urusanku, kata Allah. Jadi yang Allah lihat dari kita adalah taat kita kepada Allah untuk mencegah maksiat. Nah itu makanya jangan hanya diam, cegah dulu. Masalah tidak berhasil itu kita melepaskan diri dari sisi Allah. Sedangkan yang membackup atau yang membacking maksiat termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, la'ana Rasulullah, terlaknatlah di sisi Rasulullah, man awa muhdisan, barang siapa yang membantu membela maksiat.
Ini orang yang membela maksiat, Pak. Pertama, terlaknat di dunia. Yang kedua, dia ikut mendapatkan dosa yang dialirkan dari pelaku maksiat. Karena maksiat itu bisa berjalan dengan aman gara-gara ada dia. Dia backingnya. Semua dosa maksiat itu dialirkan kepada si backingnya. Makanya jangan suka-suka membackingi orang-orang atau pelaku maksiat. Begitu juga kita kalau membackingi pelaku kebaikan. Kita yang bela pelaku kebaikan, seluruh kebaikan itu dialirkan pahalanya kepada orang yang menolong kebaikan itu. Kita nggak mampu membuat pengajian, tapi kita hanya mampu untuk menjaga. Kita katakan, nyoso perkara pengajiannya begah baklum. Long memang hanjil long berat, kata dia. Saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa memberi pengajian. Kita buat pengajian, saya jamaahnya misal. Lalu dia katakan, siapa yang berani ganggu, lapor ke saya. Ini dapat pahala seperti pengajian itu terjadi. Jadi membackingi maksiat termasuk maksiat yang paling besar. Termasuk maksiat yang paling besar. Itu dosa besar. Jadi kalau sudah berbuat, insya Allah lepas di sisi Allah. Jadi ukurannya kita sudah mencegah masalah nanti urusan kedua berhasil tidak berhasil. Baik, terakhir mungkin tadi Pak Eda terakhir. Menyambung tadi Pak masalah hal yang boleh meninggalkan salat jamaah. Bagaimana dalam sehari-hari itu bisa di rumah tangga atau di tempat kerja atau di kedatangan tamu pada jam sholat, kedatangan tamu. Dan waktu azan dimadamkan, kita kan langsung berjamaah. Nah untuk hal menghadapi seperti ini, bagaimana Pak Ustaz? Apalagi tamu itu kebetulan musafir sedang datang sebentar, atau hal-hal lain atau tamu-tamu yang baru, bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini? Apakah kita tak meladeni dia atau boleh meninggalkan jemaah? Baik, terima kasih banyak. Kedatangan tamu bukan menjadi penghalang untuk tetap melakukan jamaah. Karena tamu itu wajib dilayani apabila tidak bertemu dengan kewajiban terhadap Allah. Tamu tidak sama dengan barang hilang atau terjadi musibah. Tamu bisa menunggu. Jadi tetap tinggalkan tamu itu. Mungkin tamu itu enggak berjamaah, wajar karena musafir mungkin. Karena musafir kan kalau belum sampai di rumahnya kembali, atau belum sampai di destinasi yang dia berniat 4 hari ke atas dia tinggal, maka dia dianggap orang yang mendapatkan rukhsah. Maka enggak perlu kita paksa ikut jamaah ngelung. Misal kita bilang, kata tamu lung hek dah. Biarkan dia hek di rumah, dia salat di rumah kita. Yang kita tetap tidak menjadi penghalang kedatangan tamu untuk melakukan jamaah. Kalau dia bisa diajak sekaligus, itu lebih baik. Jadi tetap wajib, arti wajib tetap anjurannya berjamaah, tinggalkan tamu itu. Oh, enggak ada orang di rumah, suruh duduk dulu di depan pintu rumah kalau enggak ada orang di rumah. Kecuali ke saudara. Kalau saudara, maka masukkan ke dalam rumah. Jadi bukan penghalang untuk meninggalkan jamaah kalau sifatnya kedatangan tamu. Baik, untuk subuh hari ini kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.